Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba semuanya. Kenalin, nama aku Iman. Jadi, di video kali ini aku bakal ngebahas lebih lanjut lagi mengenai Diyanet Scholarship Program khusus untuk jenjang SMA di negara Turki. Emang ada ya beasiswa 100% fully funded untuk jenjang SMA di negara Turki? Jawabannya ada. Sebelumnya, kenalin, nama aku Iman. Aku merupakan salah satu awardee dari Indonesia di tahun 2022 di beasiswa Diyanet Scholarship Program ini. Dan alhamdulillah, sekarang aku sudah menginjak tahun ketiga studi aku di salah satu SMA di negara Turki, tepatnya di International Murat Bendigar Anatolian Imam Hatip High School di Turki. Oke, langsung aja ke pembahasan inti videonya. Apa itu Diyanet Scholarship Program? Diyanet Scholarship Program merupakan program beasiswa dari pemerintah Turki di bawah naungan pemerintah keagamaan Turki itu sendiri. Beasiswa ini dibuka untuk mulai dari jenjang SMA, S1, S2, hingga S3. Dan diperuntukkan untuk seluruh pemuda muslim di dunia yang memang memiliki ketertarikan dalam bidang agama atau teologi Islam. Dan beasiswa ini memiliki visi misi yang cukup menarik nih teman-teman. Beasiswa ini memiliki visi misi untuk mengumpulkan seluruh pemuda muslim di dunia dalam satu tempat, yaitu di negara Turki. Selain itu, beasiswa ini juga memiliki visi untuk menjembatani antara negara Turki dan negara-negara lainnya di seluruh dunia untuk bertukar budaya. Hingga tahun 2024 ini setidaknya sudah ada 114 negara dan juga 2.583 awardee yang menerima beasiswa dari Diyanet Scholarship Program ini. Untuk teman-teman jenjang SMA, nanti kalian bakal belajar di sekolah keagamaan Turki atau biasa disebut dengan Imam Hatip, atau kalau misalnya di Indonesia kita biasa sebut dengan Madrasah Aliyah Negeri. Tidak hanya belajar agama saja, tentunya kalian juga akan belajar mengenai pengetahuan umum seperti sosial dan juga sains. Nanti teman-teman akan belajar selama 4 tahun pendidikan. Dan semester pertama kalian datang ke negara Turki, kalian akan belajar full mengenai bahasa Turki sepenuhnya. Dan baru saat semester 2 kalian akan belajar mengenai matematika, Inggris, fisika, kimia, biologi, dan lain sebagainya. Jadi 4 tahun itu memang karena kurikulum di negara Turki sendiri yang memberlakukan ya teman-teman. Kalau misalnya di Indonesia kan 6 tahun SD, 3 tahun SMP, dan 3 tahun SMA. Tapi kalau misalnya di negara Turki sendiri, kita memperlakukan seperti 4 tahun SD, 4 tahun SMP, dan juga 4 tahun SMA. Dan bagi kalian yang sudah dinyatakan diterima dalam program Diyanet Scholarship Program ini, kalian nantinya akan disebar di 14 SMA yang berbeda di berbagai kota. Dan per tahun 2024 ini sudah ada setidaknya 3 SMA untuk putri dan juga 11 SMA untuk putra. Oke. Lalu benefit apa dan fasilitas apa yang diberikan oleh pihak beasiswa? Beasiswa ini berupa 100% fully funded. Jadi semua itu di cover dari Diyanet Scholarship Program. Bayangin aja, mulai dari akomodasi tempat tinggal, makan 3 kali sehari, asuransi kesehatan, pembuatan kartu tempat izin tinggal, buku penunjang pelajaran, seragam sekolah, aktivitas penyupport akademik atau kursus matematika, kayak musim dingin, baju musim dingin, dan bahkan tiket pesawat pulang pergi setiap tahun di cover oleh beasiswa. Jadi nanti setiap 1 tahun sekali teman-teman akan diberikan kesempatan untuk pulang ke negara masing-masing untuk menikmati liburan musim panas selama 3 bulan. Dan yang terakhir yaitu mendapatkan uang bulanan. Per tahun 2024 ini kita setidaknya sudah mendapatkan kisaran 1.000 TL per bulan atau setara dengan 500.000 rupiah teman-teman. Kalau teman-teman tanya cukup enggak sih untuk biaya bulanan? Itu tergantung dengan kepribadian masing-masing ya teman-teman. Kalau menurutku dengan 3 kali makan sehari itu sudah cukup banget untuk mengakomodasikan semua kebutuhan sehari-hari teman-teman. Gimana? Sudah tertarik dengan beasiswa ini? Kita lanjut ke persyaratannya. Adapun persyaratan yang harus kita setujui, yang pertama yaitu bukan warga negara Turki, memiliki nilai akademik yang baik, yaitu minimal memiliki rata-rata 70
per semesternya, tidak memiliki pelanggaran selama SMP, keluarga halus tinggal di luar Turki, sehat jasmani dan rohani, dan juga untuk umur yaitu lahir setelah Januari tanggal 1 2009 untuk pendaftaran 2025 nanti. Sebenarnya untuk masalah umur ini teman-teman, saya juga kurang paham dan juga kurang tahu pasti gitu, karena ada beberapa awardee dari negara lain yang di bawah umur dari ketentuan dari beasiswa sendiri. Tapi yang jelas dari DNA Scholarship Program mematenkan untuk lahir setelah Januari tanggal 1 2009. Fasilitas udah, persyaratan udah, kita lanjut ke tahap pendaftaran seleksi. Untuk mendaftar beasiswa ini ada 2 tahap seleksi teman-teman, yaitu yang pertama seleksi berkas dan juga seleksi wawancara. Untuk pendaftaran berkas sendiri, teman-teman harus menguploadnya melalui web official dari DNA Scholarship Program, linknya di sini. Dan teman-teman harus mengupload beberapa berkas, yaitu kartu identitas atau paspor, akta kelahiran, surat keterangan sehat, surat izin orang tua, kurikulum vitae atau CV, transkrip nilai SMP dari semester 1 sampai semester 5, surat rekomendasi bagi yang membutuhkan atau yang punya, sertifikat lomba atau organisasi. Untuk surat rekomendasi dan juga sertifikat lomba itu bersifat opsional ya teman-teman. Jika teman-teman punya lebih baik, jika tidak juga tidak apa-apa. Teman-teman nanti bisa mengupload menggunakan bahasa Indonesia, tetapi tetap kalian harus memberikan penjelasan menggunakan bahasa Inggris di setiap kolom ketika pendaftaran nanti. Jadi nanti kayak ada kolom kosong gitu, nanti teman-teman harus ngisi menggunakan bahasa Inggris di situ. Tapi saat tahun lalu aku menggunakan penerjemah tersumpah untuk mentranslate semua dokumen yang dibutuhkan. Atau teman-teman juga bisa meminta bantuan kepada guru bahasa Inggris di sekolah kalian masing-masing. Jika teman-teman sudah dinyatakan lolos tahap seleksi berkas, teman-teman akan dipanggil dalam tahap wawancara. Sebelum wawancara dimulai, biasanya ada tes IQ teman-teman. Nanti kita dikasih waktu 20 menit dan kita dikasih beberapa soal untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang IQ. Dan juga ada pun pertanyaan yang ditanyakan seperti wawancara pada umumnya, yaitu berupa informasi diri, tes membaca Al-Quran dan hafalan. Jadi nanti di meja bakal ada Al-Quran gitu teman-teman. Nanti kalian suruh membaca dengan halaman yang sudah ditentukan oleh pewawancara, dan juga dari pihak wawancara akan memberikan pertanyaan mengenai surat-surat yang harus kita lafalkan tanpa membaca. Selain itu ada pengetahuan umum, pengetahuan agama, kepribadian. Di antara 3 pewawancara nanti ada salah satu yang akan memperhatikan gerak-gerik kita teman-teman. Dia biasanya psikologi tertentu. Dan yang terakhir ada skill bahasa. Jadi dari pihak DNA Scholarship Program sebenarnya sudah merekomendasikan untuk menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Arab ketika wawancara nanti. Tapi jangan khawatir bagi teman-teman, karena nanti pasti ada juga translator yang bakal mentranslatekan dari bahasa Inggris ke Indonesia ataupun Indonesia ke Inggris. Mereka akan bantu kita jika nanti kita kesusahan. Tapi ketika aku wawancara kemarin, jujur aku nggak terlalu banyak menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Arab, malah lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia. Tapi ketika aku perkenalan, aku berusaha untuk menarik perhatian pewawancara dengan menggunakan bahasa Turki, dan itu berhasil teman-teman. Oh ya, bagi teman-teman ketika sudah mendaftar tahapan berkas, teman-teman jangan lupa untuk selalu mengecek email teman-teman, karena biasanya ada juga kasus yang tidak jadi ikut wawancara karena emailnya belum kebaca. Jadi rajin-rajin terus ya teman-teman untuk melihat email masing-masing. Untuk pendaftaran, mulai dari ujian berkas dan ujian wawancara hingga keberangkatan, biasanya nanti akan diumumkan melalui official website dari DNA Scholarship Program itu sendiri teman-teman. Jadi kalian bisa langsung cek aja di official websitenya. Tetapi biasanya pendaftaran dibuka pada bulan Januari, Februari atau sekitaran Desember. Seleksi berkas sudah dilaksanakan, seleksi wawancara juga sudah dilaksanakan. Jika teman-teman mendapatkan notifikasi email masuk, berarti teman-teman dinyatakan sudah diterima menjadi awardee DNA Scholarship Program. Congratulations! Tetapi ada juga beberapa dokumen yang perlu dibawa untuk di Turki nanti. Yang pertama, mulai dari ijazah,
transkrip nilai SMP semester 1 hingga semester 6, akta kelahiran, dan 3 dokumen ini wajib hukumnya untuk diopostil ya teman-teman. Surat keterangan sehat, pas foto 4x6 x 6 cm, paspor, dan juga visa pelajar. Untuk 4 dokumen ini tidak wajib untuk diapostil. Oh ya, setelah dinyatakan diterima, teman-teman bakal mendapatkan notifikasi juga arahan untuk segera membuat paspor dan juga membuat visa dan lain sebagainya. Oke, itu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat videonya. Jika kalian punya pertanyaan lebih lanjut, kalian bisa langsung aja DM di Instagram akun aku, atau kalian juga bisa pantengin nih untuk informasi-informasi kedepannya melalui PDV Wordy Indonesia. Aku bakal cantumin akunnya di sini ya teman-teman. Semoga sukses bagi teman-teman yang ingin melanjutkan di negara Turki. Percaya pada diri kalian, keluarkan semua potensi yang kalian miliki, persiapkan ujian berkas dengan sebaik mungkin, dan juga persiapkan wawancara dengan sebaik mungkin. Dan yang terpenting, jangan lupa untuk tawakal dan jalur langit. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPI TV Turki, mutlaka izlayalim. Oke teman-teman, di sini aku juga sudah undang teman internasional aku dari chat, namanya Terat. Dia akan memberikan sedikit testimoni mengenai Dianet Scholarship Program ini. So, Terat, what do you think about this scholarship program? This scholarship program is really good. Anyone likes it. Everyone who came here never talks bad about it. Yeah. And doesn't have any inconvenience. It has even more advantage for people to get another opportunities to go and visit another countries or their dream country or study in a better quality university, not just in Turkey. Itu teman-teman kiranya dari testimoni dari teman. Where are you from? Chad. He's from Chad. We are waiting for you in Turkey, guys. Good luck. Okay.